adanya informasi yang valid yang saya dapat, insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Baik, saudara-saudara, pertama untuk urusan saudara Arif Ihsan, Agam mau ngomong? Hah? Rahmat, pertama saya sampaikan bahwa hari ini saudara Arif Ihsan akan diproses sesuai dengan laporan polisi. Artinya konkret sudah bahwa LP diproses, ditunjuk penyidik dan hari ini akan diperiksa. Kita akan tuangkan, bahkan akan kita kembangkan karena ada fitnah baru bahwa seolah-olah dia dengan istrinya itu kumpul kebo dan bahkan punya anak. Bayangkan dia sudah punya cucu tapi resmi. Nah ini kan fitnah luar biasa ya. Kemudian saya juga sudah membuat laporan polisi akun ya AGS dengan 4 orang yang sudah menghina dan memfitnah saya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kami akan bersurat, bahkan akan mendatangi pihak dari Dewan Pers. Ini tentang podcastnya Sentana ini seperti apa sih? Terdaftar atau tidak? Status dia sebagai wartawan apa? Kalau wartawan apa kode etiknya? Kenapa dia berbicara di depan media, bahkan berdebat di televisi, memihak kepada satu pihak? Wartawan harus independen, benar tidak? Betul. Ini yang harus kita bertanya. Dan ini datangnya dari pemret loh, nelpon saya. Kita akan gerak ini, ya. Begitu kita tahu ada pemalsuan, ada kebohongan, kita kejar dia. Wartawan atau narasumber atau apa? Ya, baru kali ini dia sebagai narasumber atau sebagai wartawan. Kita akan tanya. Jangan nanya saya ini apa? Saya pengacara. Terus dibilang saya urusan urusan berita acara sumpah, apa urusannya? Anda tidak punya kewenangan untuk menilai saya. Yang menilai saya adalah organisasi saya dan dari Mahkamah Agung. Itu jelas orang tahu berita acara sumpah itu gunanya untuk apa. Tapi kalau Anda minta data, saya punya data. Kapan saya mengundurkan diri dari KAI, tanggal berapa saya dipecat oleh KAI, tanggal berapa saya diterima oleh Peri Bersatu, semua ada dokumennya. Dan urusan administrasi saya udah beres di Mabes Polri. Jadi kalau ada yang bilang ijazah palsu, bullshit itu. Karena sejak Juni 2024 sudah selesai itu barang. SP3 ya. Jadi kalau kalian takut berdebat, apalagi bilang supaya ada orang lah ya bilang bahwa jangan Rasman, kalau ada Rasman kami nggak mau. Loh, takut kalian debat? Emang kalian siapa? Hah? Emang kalian siapa? Emang bisa dihalang-halangi? Jadi kalian kenapa mereka takut? Kalau saya sama Rasman itu info-info dan ibarat kita tinjunya cut-cutnya menarik gitu. Ya, oke. Baru kemudian tentang adanya informasi yang valid yang saya dapat. Insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena kita sudah tracking, kita sudah koordinasi, kita sudah komunikasi. Apakah kami boleh tracking? Boleh. Pengacara sangat boleh kami komunikasi dengan orang-orang yang kita sudah tahu. Karena memang selama ini jujur, kami merasakan ada orang yang mencoba mendekati pihak dari Kejagung untuk ini ditunda-tunda. Alhamdulillah, pihak Kejagung dan informasi yang kami dapat itu sudah hampir sependapat dengan pihak Polda. Sehingga insya Allah ini akan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah sekarang Roy itu ngomong lagi. Dia bilang, oh kalau udah P21 belum berakhir. Nah, begitu terus itu. Nah, iya memang belum berakhir lah. Mulai dari klarifikasi, naik lidik, ya, kemudian sidik, tersangka. Semua bilang memang belum selesai, selesai nanti di pengadilan. Apakah saudara akan pakai rompi atau tidak, itu urusan dari kejaksaan. Sebenarnya juga polisi kalau mau mengambil langkah hukum cepat sekarang, bisa saja ditahan. Sebelum dilimpahkan, tahan dulu. Itu yang sebetulnya paling keren. Jadi kita apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah mengatensi, begitu juga dengan Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Yang pasti kemarin saya sangat bangga mendengar pidato Bapak Prabowo Subianto.
yang mengatakan bahwa Kapolri ini the best. Artinya banyak suara-suara yang ingin mengganggu Kapolri, nggak jalan itu barang. Terima kasih Bapak Presiden. Berikutnya tentang adanya keinginan para pihak yang akan menggugat. Ya kan, ada citizen lawsuit yang baru. Ya kan? Terus mereka minta ke Komisi Informasi Pusat. Ya kan, tentang ijazah Pak Jokowi. Apa relevansinya nih, Pak? Seolah-olah sana bisa membatalkan, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi nanti tidak asli dan lain sebagainya. Nggak ada relevansinya. Roy, kalian ini tarung saja di pengadilan seperti Rasman tarung dengan Hotman. Supaya buka-bukaan di sana itu akan lebih fair, akan lebih bagus, akan lebih menarik dan ditonton oleh rakyat Indonesia. Nah, kemudian saudara-saudara, saya melihat bahwa hari ini ada fenomena baru. Ada fenomena baru. Coba kalian lihat. Ada oknum berseragam. Kemarin ribut. Ada diduga air keras, siram air keras. Kemarin ada kejadian di Medan kalau saya nggak salah. Ada di YouTube juga. Ada oknum berseragam juga, katanya menculik wartawan, katanya. Ada juga kemarin gara-gara berantem sesama mereka, tembak-menembak. Saya kira tolonglah untuk pimpinan tertinggi dari oknum berseragam dimaksud agar bisa memanggil semua pimpinan-pimpinan di tingkat pusat, daerah, kabupaten, dan kota. Bahkan sampai basis terendah dari angkatan dimaksud. Agar mereka satu hati, janganlah kita ini sekarang suka sedikit-sedikit marah dan menghantam orang lain. Karena saya kemarin lihat salah satu video, pengakuan dari oknum berseragam dimaksud katanya karena dia tersinggung kepada Andri Yunus. Arogan. Gara-gara datang ke salah satu hotel, saya rasa tidak tepat alasan itu. Makanya kalau rakyat meminta agar disidangkan di tempat terbuka, jangan peradilan dari militer, saya kira pas kalau itu di peradilan umum. Nah, lalu yang menarik lagi saudara, ini begini. Saya putra daerah, dulu saya sudah info kalian, dulu rame viral, ada pembakaran kantor Polsek Muara Batanggadis, Kabupaten Madinah, Sumatera Utara. Di situ ada 5 tersangka, sehingga saya turun ke kampung saya untuk menenangkan itu, dan saya sudah ketemu Kapolres, saya koordinasi ke Polda bahkan Mabes Polri. Alhamdulillah sudah mulai tenang. Ternyata baru-baru ini saya dapat informasi dan bahkan dapat suratnya bahwa 2 oknum kades di Kecamatan Muara Batanggadis diduga menghasut dan turut serta melakukan pembakaran. Maka saya minta Kapolres agar Anda tegak lurus. Ya, ada 5 sekarang warga yang sudah tersangka dan akan segera disidangkan, sudah di kejaksaan dan sudah ditempatkan di rutan atau lapas. Saya minta agar Kapolres atensi kasus ini. Saudara jangan bermain-main, ini kasus tidak main-main. Kasat Reskrimnya sudah dicopot. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara. Sekarang ada Kasat Reskrim yang baru. Saya minta tegakkan hukum. Kalau sampai ada permainan, termasuk Kapolres, Anda akan saya kejar. Karena kampung saya harus bersih dari perilaku kejahatan. Apalagi saya sangat tidak terima kalau sampai kepala desa terlibat, menyuruh dan atau ikut dalam melakukan atau menyuruh orang lain melakukan pembakaran polsek. Kalau masyarakat marah sehingga dia datang dan melempar, mungkin pendidikannya tidak setinggi yang dia bayangkan. Sehingga perlakuannya tidak sama. Tapi kalau kepala desa terlibat, diduga terlibat dan sudah jadi tersangka, kasus ini harus jalan proses dengan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ada transaksi, jangan sampai ada permainan. Dan saya akan pantau day to day di kasus ini agar ini jalan. Itu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.